kita mau pokoknya ada regenerasi atau regenerasi beneran? Itu pertanyaannya. Kalau cuma untuk ada regenerasi ya gampang. Oh iya. Gitu. Tapi kalau regenerasi beneran susah. Sangat susah, sangat amat susah. Welcome back with us di sini kembali lagi. Wih. Setelah sekian purnama akhirnya kita kembali lagi. Purnama itu lama gak sih? Iya sih. Iya sih. Nah, kembali lagi bersama kita di Virtual Between the Lines. Pembicaranya seperti biasa kita buat nanti. Hah? Ini kita buat backsound Between the Lines gitu. Oh ya, asik ya. Asik gak sih? Ya padahal suara gitu loh. The Lines. Wah. Dubbing loh sama. Menarik. Semangat tadi toh. Dubbing jari ini. Oke, lanjut. Semangat tadi toh. Woi. Jangan kasihan ngawur. Oh ya. Bercanda Tito. Nah, kembali lagi dengan kita pembicaranya. Terus juga ini hostnya. Tambah hilang ya. Bu. Oke, pembicara kita Godeni. Kembali kita guys. Kembali kita Isback. Setelah sekian bernama Isback. Kembali back cari ini. Aku masih sulit guys. What? Aduh, diculik siapa? Ayo. Sama alien. Masalah. Hati-hati terbang kok. Cuman gak kuat naik ke UFO-nya, keberatan. Daya tariknya kurang. Kalau tadi ngomong hati-hati terbang. Nge. Tarik menarik gravitasi bumi. Nge. Pujilah aku. Jangan ketawa Tuhan, gak boleh. Berat ya? Hah? Apa? Ya rasa berat ya. Berat ya. Jilaku. Oke, kembali lagi. Nah, kali ini kita kembali bersama Leadership Series. Di mana kita bakal membahas seputar tentang leadership, bagaimana seorang leader itu harus gimana, pemikiran seorang leader itu gimana, vision seorang leader itu gimana, dan banyak hal yang bisa kita bahas di Leadership Series ini. Oke, nah kali ini kita bakal membahas something yang cukup menarik guys, karena setiap episodenya kita selalu menarik. Setiap episode selalu menarik. Nah, nggak cuma menarik aja, sangat menarik. Karena kembang api. Nah, karena kita bakal membahas tentang masa depan. Masa depan. Masa depan bersama dia. Jomblo itu gak usah ngomong gitu lah. Oh iya, udah punya gebetan gitu loh ngomong gitu. Oh iya, sorry. Jomblo udah lah, pasal 87. Loh, Ingpo. Oke. Nah, hari ini kita bahas tentang masa depan. Nah, masa depan apa tuh? Masa depan sebuah organisasi. Terus bisa juga kerja komunitas dan lain sebagainya. Banyak masa depannya seperti itu. Nah, jadi kita bakal lebih menjurus kepada regenerasi.
Jadi kan sering lah ya kita dengar orang itu kayak dalam sebuah community ya, kayak kita dengar keluhannya mereka. Orang generasiku palsu, soalnya nyarinya gini. Terus apa yang kesusahannya inilah, oh ini karena apa SDM-nya gini, oh yang ini karena ini, yang ini karena ini, banyak lah. Tapi kalau menurut Koko sendiri, nah, apakah menciptakan sebuah regenerasi itu mudah atau susah? Kalau menurut Koko sendiri? Ya, jadi kalau kita ngomong regenerasi sebenarnya itu ya tergantung ya. Sebenarnya kalau kita ingin ngomong apakah susah atau gampang, sebenarnya jawabannya kan relatif. Tapi sebenarnya kalau ya tergantung dari kita mau pokoknya ada regenerasi atau regenerasi beneran, itu pertanyaannya. Kalau cuma untuk ada regenerasi ya gampang. Oh iya. Gitu. Tapi kalau regenerasi beneran susah, sangat amat susah. Bedanya apa? Effort. Bedanya. Nah kalau regenerasi ya kamu pokoknya bisa apa, ayo kamu bisa piano, yaudah ayo piano, pelajari, mari gitu. Wes ayo main, wes pinter, mari pinter, bisa main skillful, bener-bener hard, misalnya didik keras, akhirnya jadi semacam pianis yang handal, kita apa gitaris yang handal, basis yang handal, gitu. Nah itu kan drummer yang handal kayak gitu. Ya, tapi kan itu tidak menimbulkan apa-apa, tidak bedanya dengan kalau misalnya kita apa namanya itu apa ya ngomongnya kayak setengah benar lah gitu, itu setengah benar gitu lah. Ya bagiku ya masih abal-abal kayak gitu. Regenerasi yang abal-abal karena regenerasi itu kan melanjutkan gitu, bukan apa namanya ada, pokoknya ada, tapi kan melanjutkan. Nah orang salah kaprah kalau makanya bilangnya oh ya kita dalam waktunya regenerasi itu ketika kita ngerasa kita sudah di titik apa ya rada ya entah secara umur, secara kesibukan atau secara hati kita gitu, itu apa namanya udah dikala kayak wah ada apa namanya sudah terlalu di up, kita mungkin udah terlalu tenar atau kita udah terlalu lama sendirian, kita perlu ada orang yang selang-seling kayak gitu. Jadi dimulai dari kebutuhan kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin generasi itu sulit atau enggak, ya sangat sulit karena bedanya ketika kamu yang seperti itu tidak akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, tapi dia akan menciptakan new culture. Karena regenerasi itu kan cuma ngomong skill loh. Kalau yang pertama yang bisa berikan contoh, ya pokoknya kamu mau main piano, nah ayo main, yuk main. Bisa nggak pokoknya kalau dalam kerja ya? Bisa nggak bisa? Kalau dalam kerja juga sama. Kamu bisa kerja tapi nggak bisa, ayo main. Ayo coba gitu. Tuh sikat, oh bagus kerjanya naik gitu. Nah tapi kan niatnya sama. Niatnya juga sama, tapi apakah dia paham sistem dari perusahaan, apakah dia paham antemnya perusahaan, apakah dia paham api dari perusahaan direktur sebelumnya, dia ngerti enggak kesusahan dari direktur sebelumnya, dia paham enggak jalur pikiran yang diharapkan oleh generasi sebelumnya gitu. Apakah dia akan meneruskan line yang sudah dibuat line yang sudah dibuat gitu loh. Tapi kalau ketika dia sekedar cuman oh ya pokoknya gini tanpa tahu bagaimana perusahaan itu apa namanya bergeraknya gimana, kerinduannya apa, ya akhirnya dia mengikuti kerinduannya dia sendiri, kepintarannya dia sendiri, akal budinya. Makanya kamu lihat bahwa setiap kepemimpinan kejatuhannya sangat amat berbeda dan sangat amat jauh gitu. Karena tidak ada yang diwariskan. Yang dia wariskan selalu skill gitu. Tapi ya sama, ini kita dalam sebuah perusahaan, kita kan ini umum ya, di dalam sebuah perusahaan itu sama, kamu lihat banyak orang yang pintar juga cacat, tapi belum tentu mereka bisa melanjutkan api yang kita sudah buat, melanjutkan harapan
kita sudah buat. Karena leader sebelumnya pasti mempunyai vision yang panjang dan harapan, karena dia mungkin dia punya ibaratnya next step yang ladang yang lebih besar dalam pekerjaan atau dalam pelayanan gitu. Ya dia harus serahkan tongkat itu. Gitu. Nah, kata serahkan itu kan bukan sekedar lo bebas mau ngapain coy. Gue di dalam Tuhan enggak gitu konsepnya. Tapi menyerahkan adalah mendelegasikan. Mirip dengan yang kemarin, mendelegasikan apa yang menjadi cita-citamu di dalam Tuhan gitu. Yang sudah kamu bawa dari kemarin. Jadi kamu main lari estafet gitu. Oke. Ya mungkin dia punya jalurnya sendiri. Nggak bisa, kamu harus ngikuti jalur yang sama. Oh. Nah, akhirnya regenerasi yang seperti ini itu akan membuat culture yang selalu berbeda tiap ini. Gitu. Iya, culture berbeda juga tetap baik, cuman harus tahu silsilah kerinduannya apa, dari atas mau gimana, terus apa yang jadi kesusahannya, apa yang jadi kerinduannya, tapi apa strugglingnya, kayak gitu. Jadi kalau tapi regenerasi yang lain, bahwa regenerasi yang benar-benar regenerasi adalah ketika kita membangun hubungan, ketika kita mulai menceritakan struggling kita, menceritakan kerinduan kita lihat dulu dia berpotensi atau tidak. Nggak sembarang pokoknya bisa naik, tapi nggak lihat dari sosialnya seperti apa. Dia nggak mempertimbangkan perusahaan ini compatible nggak dijalankan sama orang ini. Gitu. Karena regenerasi itu gampang kalau misalnya kita ngasal. Bisa apa sih nggak bisa? Coba aku tanya, kamu tak lahir drum pasti nggak bisa. Iya sih. Kalau hatimu nggak di sana gimana? Kamu ngajarin apa ke bawah? Ya pokoknya kamu les saya beres kok. Yang awalnya apa? Ayo kamu harus improvement kali gitu. Ayo buat Tuhan lo ini improvement, ayo dikulik tiap malam buat Tuhan lo ini. Ayo sama-sama. Turun ke bawah. Iya harus dikulik gitu. Soalnya biar bagus aransemennya. Gitu. Biar keren. Gitu. Turun lagi ke bawah. Iya kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Tak lesin aja. Pokoknya bisa main. Kita memang pemain. Turun lagi ke bawah. Gitu. Terus kamu pokoknya main atau sing main tok is. Turun lagi. Gitu. Hilang. Gitu loh. Ini regenerasi yang salah. Gitu loh. Yang satunya cepat regenerasi, yang satunya pelan, tapi sakitnya luar biasa. Oke, kalau misalnya Koko dihadapkan dengan pilihan nih, dengan pilihan orang, contoh A dan B. Si A ini orangnya itu bisa apapun, kerohanian pun oke. Secara kerohanian oke, dia juga rajin pelayan. Tapi ya itulah, ya kita kasih yang bagusnya dulu si A ini. Nah si B ini, dia ini sebenarnya bukan nggak bisa apa-apa, tapi kayak ya rata-rata lah ya wes, pokoknya bisa ya cuman sekedar bisa apapun, tapi dia punya hati. Pokoknya lebih milih mana? Atau yang A ini hatinya ya enggak lalu lah, kayak ya wes ya pokoknya personalitinya bagus, dia pun bisa apapun itu bisa dia bagus. Kita pasti cari orang yang punya hati kayak gitu, karena orang yang punya hati itu mau dibentuk. Meskipun dia itu kinerjanya kayak ya rada kurang, tapi dia punya hati. Aku tipikal orang sing nge-build, bukan yang pakai gitu. Biasanya aku dari dulu Tuhan panggil aku untuk nge-build orang gitu. Jadi bukan cuma sekedar ya kamu ada, iya itu bonus. Kalau sudah jadi bibit ya udahlah, pas sudah mulai jadi tunas ya wes puji Tuhan. Tapi mostly kebanyakan dalam hidupku ya, ketika aku mau jadi leader apapun, di mana dalam kerjaan mau dalam pelayanan sama Tuhan selalu tuntun aku nge-build orang. Jadi orang yang nanti kamu bisa apa, tapi dimulai dari bentuk hati dulu. Kamu harus melayani sungguh-sungguh, kamu harus ngalamin Tuhan. Ketika udah ngalamin Tuhan, udah punya hati, aku pengen melayani, aku pengen gini, ya kita mau kasih pelayanan apa dia mau gak sih? Disikat habis sama dia. Bukan kita manipulit, ya memang itu kita kasih ladang aja, kamu ladang yang mana. Atau kita bantu pilihkan sesuai dengan, kan leader pasti tahu lah yang terbaiknya apa. Meskipun ya bukan yang paling terbaik buat dia ya, mungkin bagi kita sampai manusia ya, kayak gitu loh. Nah ini yang terbaik apa? Kayak gitu. Yang terbaik misalnya pelayanan di SM atau di Asher gitu. Ya udah, dia suka enggak?
Ya pasti kalau orang punya hati, itu pasti belajar. Gitu. Orang punya hati, bisa nggak bisa itu belajar. Ya sama dengan kamu punya pacar. Gitu. Ya, kamu kan berusaha, di hobi ini baca manga, ya pasti kamu kan baca. Mau suka nggak suka kan suka, gitu loh. Karena tujuanmu ke pacarmu, gitu, bukan manganya. Tapi yang pacar aku dapetin, dia harus dapetin manga, gitu. Kalau hati manga aja nggak bisa menembus hatiku, ya apalagi dia, gimana gitu, gitu kan. Nah, ya sama, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang punya hati dulu jauh baik. Tapi kalau memang dimulai dari skill dulu, ya tidak apa-apa. Jadi nggak ada yang milih. Kalau bisa dua-duanya aku kan didik bareng-bareng. Kenapa harus memilih kalau bisa dua-duanya didik bareng-bareng? Karena setiap orang punya fase, ada yang punya skill duluan. Mungkin dia memang di dunia sekulernya, meskipun nggak ada kata sekuler sih. Tapi misalnya di dalam kehidupan sehari-harinya dia memang drummer, memang ikut suka di festival. Ya berarti kan kita tinggal menyembuhkan hatinya, kita bawa dia ke Tuhan, kita kasih arti. Nah tapi yang salah adalah jangan sampai kita regenerasi untuk mempertahankan sesuatu. Kayak gulung po bahasa mamaku sama ngomong gulung poming, itu maksudnya kayak kebakaran jenggot. Kita harus cari klien baru ya, cepetan cepet. Pasti nggak jadi apa-apa. Ya Ival kan juga gitu. Kita ada dihujat sana sini begini terus ya kita kan pelan-pelan kita pertama nggak capek PAW seperti apa PAW ini dari siapa tiba-tiba muncul Ruben yang mau solo WL, pertama ada WL sekarang Ruben solo WL kadang aku, ya udah kita yang nggak ada generasi ya leadernya turun kalau bisa meskipun suaranya jelek kayak gitu, dia dijalani aja sambil. Makanya orang tuh selalu ngomong kenapa mau nggak pengen generasi cepet-cepet, saya udah siap loh anaknya. Siap dari mana? Gitu. Kok udah siap tata naik? Gitu. Tetapi kembali lagi bahwa as a leader harus berpikir tentang orang ini compatible tidak, bukan dari skillfulnya, tapi dia bisa nggak handle pujian misalnya, bisa nggak handle kalau misalnya dia salah. Karena leader harus mikir worst case juga. Kalau misalnya dia dapat pujian itu sombong, tidak juga yang repot sebagai as leader. Kalau dia tiba-tiba down karena misalnya dapat salah lirik gitu, salah pencet EW gitu, si worship gitu. Lah dia malunya 2 bulan, dan kita bingung kan, sampai depresi. Lah kan kita juga yang repot. Jadi kadang itu naik, skillnya oke, tapi mentalnya mungkin nggak cukup. Skillnya naik, mumpuni itu naik, tapi hatinya belum cukup. Skill naik tapi mikirnya alah gampang ini, itu tak bisa pasti nggak tak naik pasti tak cok ngobrol dulu gitu. Atau tak pakai sekali 2 kali sambil diomongin gitu. Ya tiap orang beda case tergantung, ada general. Cuman kalau kamu mau regenerasi yang baik, jangan terburu-buru. Mendingan dibilang lambat daripada kamu terburu-buru, karena ketika kamu membangun sebuah regenerasi dan terus regenerasi, kamu akan semakin sulit menjangkau sampai regenerasi terjauh. Gitu. Pertama karena gap umur, gap generasi, gap pengetahuan, gap guyonan. Makanya ring pertama dibagusin, ring kedua dibagusin, dilihat mereka. Berarti kita tuh lebih mikir apa cara mereka menurunkan api lagi, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari leader ke ring pertama gampang ini tanda kutip ya. Tapi kalau dari ring ke 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu lebih sulit. Karena itu tantangan gereja besar. Karena banyak orang naik ke leader tapi sikapnya amburadul. Karena keburu sama kepepet sama visi. Aku bisa buktikan tapi gak bisa sama gerejanya gitu loh. Banyak kayak gitu. Dan banyak orang kecewa Islamofobia gara-gara itu. Termasuk aku, gini nih leadernya. Gak ngerasa lebih kudus, cuman ya kelihatan coy, terlalu kelihatan gitu loh. Ya kita ini leader itu pasti gak sempurna. Generasi pun tambah lebih gak sempurna, right? Gitu. Ya. Cuman kan kalau kelihatan banget kan nama gerejamu, nama komunitasmu. Orang kan juga ngelihatnya secara ini ya, mata ya. Buah kan, kan
ngomong buahnya. Ya buahnya. Ya, maksudnya minor dikit-dikit nggak apa-apa lah maksudnya. Tapi kalau misalnya kelihatan gede, ternyata maaf ya mungkin kayak ciuman tengah jalan misalnya atau terlalu mesra di sini misalnya di situ, lah kan orang kan bingung, leader tak? Gitu. Ya masih kan terlalu jauh gitu loh. Misalnya dia ngerokok enak dengan santai di radius banyak anak-anak komselnya atau anak-anak apanya gitu. Atau itu misalnya kayak ya bosnya mabuk-mabukan gitu, tapi ya nggak serius kerja gitu. Dilihat sama bawahannya itu ditiru lah gitu loh. Tapi kalau posisinya mereka harus cepat-cepat regenerasi karena mungkin apa ya, kan tergantung konteks permasalahannya ya. Kalau misalnya kayak apa ya, boleh ya mungkin kampus-kampus gitulah ya. Nah kampus-kampus itu kan mereka perlu segera regenerasi karena waktu. Nah kayak gitu gimana, sedangkan mereka masih belum ketemu dengan orang yang pas. Terus mungkin contoh lain kayak komunitas mana gitu, kayak mereka harus cepat-cepat regenerasi karena ada 1-2 hal yang kepepet. Nah, tapi orangnya belum siap nih. Nah harus gimana gitu? Ya jangan dijadikan leader paling atas. Nah tapi kalau dia yang terbaik gimana? Ya jangan regenerasi dulu. Emang kenapa gitu loh? Jangan terburu-buru. Berarti pilihannya cuma 2. Kalian akan memberikan intensitas lebih untuk orang itu, untuk kamu mempersiapkan lebih, atau kamu menahan dia untuk naik gitu loh. Atau pilihan ketiga adalah dia naik tapi kamu memberikan intensitas lebih pada saat dia menjadi. Pilihannya 3. Tapi kembali lagi bahwa kayak di kampus-kampus contohnya, ya udah jadikan volunteer aja. Tapi berikan teladan lebih cepat. Kalian maksudnya jangan memaksakan orang, jangan jatuhnya memaksakan dan memperbudak orang soalnya. Gitu. Jangan memperbudak orang, teladani, kasih tahu. Kenapa kamu sampai di posisi seperti ini? Kenapa kamu ingin jadi leader atas departemenmu? Kasih tahu. Pelan-pelan dicontohi. Contoh, ini dulu aku selalu lakuin ya. Ketika ada volunteer, dilibatkan, sini lihat sini, loh kayak gini, ini kayak gini. Terus hari ini dia belajar itu. Tuh, ya kamu kerja biasamu, tapi ditambah plus mixer misalnya, itu dulu sound. Dulu keyboard, masang keyboard. Sekarang coba gitar lah gitu. Sampai di titik aku cuma ngomong, ini dong gitu. Jadi di awal bener-bener gak bisa, sampai di titik bisa. Tapi sambil dikasih ngerti, oh begini loh, kenapa harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Dan itu tetap susah ya, tapi yang paling challenging itu di kampus. Cuman sisanya ya tergantung kita. Gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa bagiku ya nggak apa-apa, itu emang nggak bisa regenerasi di sana. Apa sih jadi ekspektasi kalian? Karena ada tuntutan atau ekspektasi sebenarnya. Kalaupun misalnya contoh kita nggak ada namanya timekeeper, ya udah pakai yang pakai LCD atau program nggak tahu di gereja-gereja atau di mana nggak tahu ya. Atau di event-event gitu. Ya udah tuh pakai ya pakai punya timer online aja. Gitu taruh di tab di kiri taruh tripod. Maksudnya adalah kita itu terburu-buru karena kita have expectation atau kita tuh nggak mau mundur sebenarnya. Aku orang nggak suka mundur, tapi kadang itu mungkin harus mundur saja. Even ya pernah kekosongan PAW ya pernah kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa, ya nggak tuh PAW, nggak ada ya wes. Iya. Karena orang kan punya ekspektasi. Kalau misalnya dia ada pemain gitar, ya udah piano ya apa kacun, ya bukan bunyi toh. Ya kok bisa tambah apa ya? Paling ini bisa turun apa? Bisa main gitar. Ya udah main gitar itu. Itu apapun, mau departemen, mau gembala, mau wakil gembala, ya corona yuk. Gak apa-apa, jangan memaksakan. Gitu. Ya mau apa? Tapi jangan lupa tetap dicari. Gitu. Tetap kita cari mana orang yang berpotensinya. Itu waktunya kita nge-build. Gitu. Orang tuh sering kali nyari, kamu bisa gitar enggak? Kamu bisa gini enggak? Tapi tanya gini, kamu mau enggak belajar gitar?
yang punya hati. Ya, nggak punya hati, kamu taruh pelan-pelan kan bisa. Tapi orang yang terburu-buru kan have expectation lagi, punya standar, nggak boleh di bawahnya ini, tak gengsi lah, entah apalah. Cuman pikirannya cuma satu, bahwa ketika kita mau regenerasi, kita harus make sure dia punya hati yang selaras dengan hatinya kita selaras dengan dia. Begitu juga regenerasinya, selaras terus. Buat apa capek-capek akhirnya diganti pemikirannya? Tentu ada yang berbeda pasti. Tapi kalau perbedaannya 90% kan rada bingung. Itu 80%. Minimal punya sama, iya, karena penduluku kayak gitu, aku harus punya hati begini, aku pingin seperti ini. Atau lebih gurumu, aku pengen lebih, tapi hormati gurumu. Kayak gitu. Segani mereka yang membuat kita menjadi gini. Kayak gitu. Nah, tapi itu lagi bahwa regenerasi selalu harus dibuat lebih daripada kita. Tentunya sulit, aku bilang ini bukan berarti aku selalu perfect, ya ada yang gagal regenerasi kok. Oh ya. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk generasi penerusnya ini? Ya, yang penting bahwa ketika kita regenerasi itu kita harus berpikir kayak, oh ya, aku pingin ada orang yang punya api seperti aku, selaras dengan aku. Karena kan memberikan estafet di mana kamu di apinya di puncak-puncaknya. Gak mungkin dong kasih api deh, api yang sedang, api yang besar dan sedang, kan bingung. Iya. Itu pun harus ada namanya adaptasi. Itu kan dibimbing dulu. Rata-rata enggak. Oh iya, kamu udah siap, dikasih ya bleber bahasa Jawanya, subtitle di bawah. Wah, bingung. Tiba-tiba dikasih suruh ngurus dokumen sana sini, LPG lah, terus begitu proposal lah, terus apalah, terus bikin surat dokumen resmi lah. Lu gak ngerti. Lulus toh. Tapi secara hati gimana ya, kamu harus lihat lagi. Jadi secara skillnya kita harus ajari, kita harus bimbing dia. Tapi ya secara rohani kita harus kasih tahu, harus punya api. Kamu harus punya pemikiran kayak gini, biasanya kayak gini, biar mereka tetap selaras dengan kita. Ambil kita cross check pemikirannya sudah benar atau belum. Sudah selaras belum? Kalau dia juga sedang ngerti hati kita, dia sudah berjalan dengan hati kita, dan tentunya hati kita berdasarkan hati Tuhan. Ya udah ya, kita biarkan dia exploring sendiri untuk punya gaya kepemimpinan mereka sendiri. Cuman kita sebagai leader harus mengawasi event dari generasi kayak gitu. Sampai di titik kita ngerasa firm. Kalian pasti tahu sendiri firm. Ya apa ya? Mereka harus punya intinya kayak kita bisa firm. Oh ya, ini kayak misalnya di ini kedua nih, gitu loh. Tapi tetap dengan gaya kepemimpinan berbeda ya, tapi sudah selaras gitu. Pasti kerasa kok, orang aja pasti kerasa. Ya kayak like father like son lah, gitu loh. Iya. Nah itu sebenarnya paling gampang like father like son. Sama. Itu baru regenerasi yang tepat. Tentu, tapi minusnya lama dan sulit dan sakit. Lama dan sulit dan sakit. Pak Kemit, Pak. Oke. Sabar, jangan dimute dulu dong. Wah, mentang-mentang aku hostnya. Dikira aku yang ngomong yang banyak. Loh, kok gitu? Oh iya. Nah, tapi kembali lagi, mungkin apa ya? Bisa diperjelas lagi kayak kapan waktu yang pas gitu buat ngelepas, karena kayak formnya ini kadang bingung. Oh, aku ngerasa form nih, tapi begitu jalan loh kok beda ya. Pernah gak sih kejadian kayak gitu tuh? Kayak, oh ya kelihatannya kelihatannya aman lah ya, kelihatannya aman. Begitu dilepas, loh kok beda ya, loh kok perubahan, loh kok jadi gini, kok jadi gini, ayo. Ya itu kan namanya orang itu kan masih umur, segi pemikiran masih berbeda. Kita kan juga semakin tua. Jadi kita juga semakin firm dalam pemikiran.
gitu ya. Makanya kita juga SD itu harus mikir, kita di posisi dulu ketika belajar juga gitu loh ya, kita arahkan aja ya, kita kasih tahu. Makanya penting membangun relasi, jangan junior senior gitu loh. Jangan berpikir junior senior, tapi ya oke lah kamu tetap, tapi harus menganggap bahwa ya ini sudah sesepuh lah gitu loh. Harus kita anggap, kita hormati, kita harus tetap sanjung, kita dengarkan masukannya. Tapi kita menjadi jemaat biasa kalau di gereja contohnya, nah ada ya regenerasi apa sih ya bukan berarti dia hilang kan gitu ya, dia tetap pelayanan di pelayanan lain, atau ya apa namanya ya timnya semakin banyak kan gitu gitu loh. Karena yang ingin di gereja pun ya ada sih ibadah senior kayak gitu loh ya, berarti kan umurnya nggak mari gitu, nggak akan habis temannya. Tapi nggak ada yang firm, nggak ada konteks di mana kita bisa benar-benar bisa firm 100% nggak bisa pasti ya. Namanya orang tuh pasti punya gaya pemikiran beda-beda, punya cara pemikiran beda-beda. Jadi pokoknya kita luruskan adalah dia bisa meneruskan, kuncinya itu meneruskan, bukan create gitu loh. Ya kalau kamu ngelepas ibadah oh iya udah bagus nih mes, ya pasti dia create. Ya ini misalnya simpel aja, kamu nggak taruh di hutan. Biasanya apa orangnya nyari di Kompas apa, ya, tapi kita memang nggak ngerti apa-apa. Ya kita duduk ini aja, atau nyari peta angin ini, oh ke kanan ya gitu. Begitu kita cara sendiri. Akhirnya kita cari cara sendiri dan akhirnya kebentuk sebuah culture baru. Susahnya di kita. Jadi kadang ada asumsi kayak oh berarti alumni ngatur-ngatur, misalnya yang pernah senior ngatur-ngatur. Bukan ngatur-ngatur, tapi kita harus punya guideline. Harus punya SOP istilahnya, harus punya petunjuk gitu loh, arah mana gitu loh. Kamu mau pakai jalur kiri atau kanan terserah, pokoknya lurus gitu. Kamu mau banter cepet terserah, pokoknya pada guideline gitu. Sebenarnya yang make sure yang kita bisa ngelepas adalah ketika dia sudah ngerasa kayak udah bisa sendiri. Kita lihat dia bisa jalan dengan baik. Misalnya kita pas absen ya kita nggak dapat eval, dia nggak dapat eval, kita juga nggak dapat. Ya udah kita biarkan lepas dulu. Pasti struggling. Dia pasti struggling. Nggak mungkin kalian aja loh yang leader pasti struggling. Cuma kayak si nunjukin. Gitu, jadi struggling pasti. Gitu. Tapi ya kita bantu luruskan lagi sampai dia benar-benar bisa berpikir jernih sendiri. Ya udah kita fokus yang lain gitu. Pasti itu tekanan buat mereka untuk bisa survive gitu loh ya. Kamu tak lempar di hutan, nggak mungkin tuh loh. Alah, nggak mungkin. Kamu pasti berpikir untuk survive. Jadi rem gas, hadir, biarkan dia survive. Hadir lagi, kebetulin, terus dia survive lagi. Hadir lagi, terus survive lagi. Lama-lama pasti kebentuk. Itu akan menciptakan regenerasi yang baik. Tapi jangan lupa ketika kalian hadir, bantuin secara skill, taruh value-nya, taruh apimu, taruh kerinduan hatimu gitu. Apa meaning-nya. Oh coba memang males. Nah jangan gitu. Tapi harus lihat kayak ya memang capek, aduh ya wis lah kok gini maneh. Tapi coba cari cara biar ada meaning-nya. Itu aja belajar. Tapi kadang gitu kayak gemes nggak sih, kayak alah tak endel lagi lah, balik lagi. Pernah nggak sih di titik dimana kayak apa ya, penerusnya kita ini yo struggle sendiri, bingung sendiri, terus juga melakukan banyak kesalahan gitu. Nah yang sudah lama ini kayak gemes, kita ambil alih lagi, terus sini aku pernah gak sih? Kenapa sorry? Jadi kayak apa ya, regenerasinya itu banyak melakukan kesalahan, langsung bingung sendiri, melakukan kesalahan hanya terus lama-lama dari yang senior ini kayak gemes, wis tak balik nasi nih. Nah, pasti dong. Ya itu makanya kita perlu kembali lagi bahwa kita perlu bantu tapi kasih value gitu. Jangan tiba-tiba langsung dilepas ngamuk dewe tapi gak mau bantu, banyak orang gitu. Gak bisa dong. Nah
nggak bisa semua orang jadi Superman. Kalian juga butuh bertahun-tahun untuk bener-bener ahli di luar kepala. Nah untuk nyampe di luar kepala kan butuh time, butuh waktu gitu loh. Ya itu yang jadi perkara gitu. Jadi perkaranya di sana apa, butuh waktu. Ada yang lebih cepat dari kalian, ada yang lebih lama, ada yang sudah setengah jadi, ada 3/4 jadi, ada yang tinggal dikit tak dipoles, ada yang benar-benar minus atau nol. Nah itu tergantung orang. Jadi gitu bahwa yang paling penting adalah bisa nggak kamu menciptakan regenerasi yang akan menciptakan regenerasi lagi gitu. Menciptakan sulit sebenarnya. regenerasi yang akan menciptakan regenerasi lagi. Ya itu lebih sulit sebenarnya. Kalau kita ke bawah ya kita tinggal kasih aja. Tapi dia akan punya value yang sama enggak, prinsip pelayanan yang sama enggak, yang dia turunkan ke bawahnya gitu. Itu yang sulit. Jadi Dan dia juga- sampai di titik ahli untuk memberikan regenerasinya gitu, memberikan semua ilmu untuk regenerasi gitu. Tapi masalahnya banyak yang nggak menerapkan itu enggak sih, kayak aku nggak mau ribet-ribet, yang penting ada sebagai lanjut. Nah kalau Ya kan, ketemu yang semakin begitu hancur ya dong kayak gitu. kenapa? Leadernya yang capek. Iya makanya lah, kalau misalnya ketemu kayak gitu gimana dong? Cuman bisa berpasrah kan, kayak ya gini. Iya dong, kalau misalnya posisi kayak gitu, anggapannya ya nggak ada generasi. Hitungannya sudahan, betul nggak sih? Kenapa? Kalau contoh ada satu organisasi gitu, leadernya udah capek gitu, kayak aduh males gitu ya, pokoknya generasi. Sering nggak sih ketemu kayak gitu itu? Nah terus kalau misalnya kayak capek ada ketemu regenerasi gitu tak? membentuk, nah capek build-nya, kayak aduh terlalu susah build-nya, kayak nggak bisa, susah nemu susah. Ya susah sih memang. Cuman ya apa ya? Apalagi Makanya itu dari gembala kan harus mikir apa? apalagi kayak mungkin anak zaman sekarang lah. Jangan gitu itu, kayak gak mau ada tipe anak yang mungkin nggak mau effort berlebih gitu ya kan, sulit. Nah itu leadernya juga lama-lama capek. Nah, itu Ya, cuman kan kita harus pilih-pilih. Makanya itu, jadi kita harus juga cari anak yang cocok gitu untuk menjadi penerus kita. Nggak sembarangan juga, nggak bisa semua dinaikin. Aku bilang semua boleh melayani, tapi untuk sampai di titik yang paling tinggi atau bagian-bagian krusial kita harus pilih dengan baik. Bukan karena kita pilih-pilih atau seenak-enaknya, bukan. Tapi kita itu harus menjaga eksistensi daripada komunitas atau perusahaan ya. Simpelnya aja kalian nggak mau dong, meskipun kita orang itu pintar, ngerti apimu, tapi dia korupsi kan juga nggak mau. Iya. Atau dia pintar, benar-benar sungguh pintar, benar-benar baik, tulus, tapi nggak bisa manage timnya, kan kalian juga nggak mau. Iya. Oke. Terakhir. Berarti semua kesimpulannya, apakah regenerasi yang baik itu bisa anggapannya bikin kayak meneruskan cara yang lama, atau boleh membuat gebrakan sendiri? Atau kayak gebrakan yang cukup besar ya? Dan nggak apa-apa, regenerasi itu kan meneruskan api toh, kayak gitu. Jadi dia itu bawa obor gitu kan. Ya kan, jadi kayak ya kan kalau dia mau buat gebrakan baru ya nggak apa-apa kan, kayak gitu. Ya, tapi kan ada tata cara yang lama yang harus diikuti gini. Oh iya, itu kita komunikasikan lagi, itu esensinya gimana. Kita diskusikan dengan penatua ini sebelumnya, ya nggak masalah kan. Kita kalau misalnya itu di dalam departemen kita coba usulkan ke gembala, gimana menurut gembala. Ya gitu aja kan. Yang penting kan pusatnya gembala sentris kan, akhirnya kembali ke pertuan lagi. Gitu,
gembala sentris ya naik lagi ke Tuhan gitu kan paling atas. Gitu. Bukan tentang egosentris. Gitu. Jadi selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan penatua pun setuju dengan kita bisa komunikasikan, ya tentu kita beda ya. Yang merintis dari awal kayak aku gini, ya aku kan udah penatua kayak gitu loh Ya. Tapi ketika aku regenerasi leader, ya dia pasti juga diskusi dengan penatua gitu. Wajib diskusi ya. Oh iya, ya apa caranya kamu ngerjain punya orang tuamu tapi kamu nggak tahu orang tuamu itu ya apa dulu bangun nih. Dan penatunya harus available, harus mau. Ya, Biar emang nggak sesibuk itu, cuman maksudnya kan untuk gebrakan besar itu kan juga apa ya? Ya kamu membangun, nggak mungkin tiba-tiba mau hancur no. Ya apakah di penatuan papa mamamu nggak akan hancur tadi ini? Yes. Iya kan? Maksudnya ada part yang memang oh ya biarkan gitu. Tapi ada part yang memang harus diubah. Selagi itu baik dan alasannya make sense ya pasti kita kan mau ubah loh. Oh, yes. Betul. Ya, jadi gitu, regenerasi kita ngerti misalnya ada evil sport, dia ngerti, tapi nggak tahu esensi evil sport apa. Nah itu yang harus jadi regenerasi yang ambil. Terus Pak. Wow, mantap. Wih, thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Sama-sama. Nah, hari ini kita bisa belajar banyak bagaimana regenerasi. Jadi leaders, guys, leaders. Jangan lupa dicatat ya guys. Ya ngomongnya di akhir ya. Nggak apa-apa, ulang lagi. Loh, nggak apa-apa, biar ulang lagi, biar bisa lebih direnungkan lagi. Masuk? Waduh. Masuk lah. Saya bisa direnungkan lagi. Oke, nah seperti biasa kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-temannya kalian supaya teman-teman kalian ini apalagi yang leaders ini bisa dapat something dari apa yang sudah kita sajikan di leadership series kali ini. Dan jangan lupa kalian klik loncengnya, kalian subscribe. Nah, yang terutama loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan juga nantikan episode berikutnya yang tentunya akan semakin menarik topiknya. Setiap topik apa yang kita sajikan itu tentunya menarik dan pasti akan relate dengan kehidupan kalian. Betul? Dan ya, jangan lupa di description itu ada link. Nah, bagi kalian yang pertama kali baru tahu Dark of Revival ini apa sih, kalian kepo, nah kalian bisa cek linknya kita di description. Itu ada link tree isinya TikTok dan IG-nya kita. Itu event-event apapun kita report semuanya di TikTok dan IG-nya kita. Jadi kalian bisa pantau-pantau IG dan TikTok-nya kita terus, yes. Dan jangan lupa di follow. Dan juga ada Telegramnya, setiap informasi apapun update terbaru itu semua kita sampaikan lewat Telegram. Dan juga di Telegram itu kalian bisa ngobrol-ngobrol bareng, kalian bisa bonding dengan kita. Nanya kita dengan kita. Tentunya kalian akan disambut dengan ramah. Betul? Oke, so sampai di sini saja episode leadership series kali ini. So see you in the next episode berikutnya. Bye. Ada tegangan. 1, 2.